Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi manajemen ASN. Mari kita mulai. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN dibagi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan tugas ASN ada tiga. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN. Untuk PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan ASN dilindungi dari jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan bantuan hukum. Termasuk kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN antara lain melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau ketentuan berwenang sejauh tidak bertentangan dengan hukuman peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi inter negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Manfaatnya adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat, serta menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam penjalangan karir pegawai. Jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan dan pangkat jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kerja. Kompetensi ASN antara lain kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Integritas ASN ada 4, yaitu kejujuran, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kemampuan kerjasama, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Penggajian dan tunjangan meliputi gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan.
Penghargaan didapatkan dengan berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan progres dan pengembangan potensi, serta kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Pilihan pemberian dengan hormat, yaitu meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencari bebas usia pensiun, perambilan organisasi, serta tidak catat sekaligus meninggal. Sementara PDDH, pemberian dengan hormat, adalah ketika ASN melakukan hal-hal sebagai berikut: penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Sekian, terima kasih.